Buah mahkota dewa sering juga disebut buah simalakama. Kata simalakama selalu identik dengan dua pilihan berisiko yang sama buruknya. Nah, nama ini melekat pada buah mahkota dewa bukan tanpa alasan. Karena buah mahkota dewa memang dikenal beracun, tapi juga dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Beragam manfaat buah mahkota dewa memang telah banyak beredar di masyarakat. Meski berpredikat sebagai buah simalakama, buah mahkota dewa tetap dianggap juaranya obat herbal yang membuatnya dijuluki si Raja Obat. Kurang lebih ya tahu sedikit ya. Tahu. Untuk menghilangkan kanker ya. Terus kencing manis. Untuk melancarkan darah gitu. Katanya sih bisa menurunkan kolesterol, terusnya bisa menurunkan darah tinggi. Umumnya itu yang saya tahu. Buat obat darah tinggi. Pemanfaatan awal tanaman mahkota dewa justru hanya sebagai tanaman hias. Bunga tanaman ini memang menarik dengan bentuk trompet kecil berwarna putih dan memiliki bau yang harum dan khas. Keharuman mahkota dewa ternyata bukan sekedar baunya. Khasiatnya pun semakin mengharumkan nama mahkota dewa yang dianggap ampuh menghalau berbagai penyakit. Pemirsa, salah satu bagian yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan dari buah atau tanaman mahkota dewa adalah daging buahnya. Nah, biasanya ini dijual di toko-toko obat herbal seperti tempat saya berada saat ini. Saya coba tanya dengan pedagangnya, dengan Pak Agus ya, Pak? Iya, Pak Agus, ada mahkota dewa ya? Ada ini. Oh, ini dia pemirsa. Ini mahkota dewa bentuknya seperti ini. Ini yang sudah dikeringkan ya. Coba Pak, kita buka Pak. Saya mau tahu seperti apa teksturnya. Oke, ini posturnya. Ini kita ambil, kita raba seperti ini. Pemirsa, ini seperti serpihan kayu ya Pak ya? Iya, betul. Kalau untuk buah dari mahkota dewa ini biasanya didapatkan di daerah mana Pak? Ini dari Jawa Tengah, kalau nggak Jawa Timur. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar gitu ada nggak sih? Mungkin di depan rumah itu ada yang suka sebagian yang nanam, tapi udah langka. Kalau daerah Jakarta, wilayah ibu kota itu udah langka. Kebanyakan dari daerah Jawa. Pak, bisa dijelasin nggak Pak Agus? Ini kan buahnya tadinya awalnya bentuknya bulat gitu ya, berwarna merah gitu ya Pak. Ini prosesnya supaya bisa jadi seperti ini tuh diapain Pak? Ini prosesnya terus pertama-tama kan diiris, terus dikeringin. Kalau yang bagus itu di open, biar nggak hitam dia, ntarnya warnanya agak keputih-putihan. Kalau udah dalam keadaan kering gini, apa khasiatnya tidak berkurang? Oh enggak, kalau khasiatnya justru lebih bagus dia. Karena apa? Kalau bijinya itu agak mengandung racun juga soalnya kalau ada bijinya. Saya penasaran, coba saya mau cium deh Pak. Ini baunya kayak apa sih mahkota dewa ini ya? Sulit ya pemirsa untuk menggambarkannya. Ini ada kayak bau lebih ke asam ya Pak? Iya betul. Kalau ini agak ke asam-asaman. Kalau rasa buahnya sendiri Bapak udah pernah coba belum? Udah. Itu rasanya seperti kayak apa? Ada rasa kayak kepahit-pahitan sedikit lah. Kayak teh gitu. Nah, ini memang kalau dicium ada perpaduan bau yang menyengat antara asam dan juga pahit ya. Ini saya nggak bisa bayangin kalau nanti diseduh Pak. Rasanya apa sih Pak? Jadi rasanya kayak ketir begitu. Nggak terlalu pahit, nggak terlalu ini juga kayak teh biasa aja. Cuma agak ketir-ketir lah dikit gitu. Nah, biasanya kalau untuk satu bungkus seperti ini ukuran berapa Pak? Ini ukuran Seperempat kilo ya. Berapa Bapak jual? Itu harganya 25.000. Iya. Oke Pak Agus, terima kasih banyak ya informasinya. Itu tadi pemirsa sedikit cerita dari pedagang mahkota dewa ya dalam bentuk kering ini. Kalau dilihat dari bungkusnya juga, di sini tertulis nih pemirsa ya. Kita bisa baca di sini. Jamu kering daging buah berhasil menyembuhkan berbagai macam penyakit katanya. Ada kanker, jantung, diabetes, paru, stamina, alergi, hipertensi, liver, terapi ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar memang mahkota dewa memiliki kandungan yang bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut? Saya ajak Anda untuk menyimak pembahasannya di studio bersama para dokter. Ayo hidup sehat. Hai, ayo hidup sehat.
Kali ini kita akan bahas mengenai ini keripik. Ini keripik apa sih? Kok keripik sih? Bukan, ini mahkota kayak keripik sih. dewa. Oh, mahkota dewa ini. Iya, jadi tuh dari kecil tuh juga aku tuh taunya mahkota dewa tuh dari mama papaku nih. Mama papaku itu kalau misalnya buah ini, pertama dari buah, bukan keringan gini, dari buah tapi diiris-iris sendiri, terus dikeringin, terus diseduh. Dan aku pernah nyoba rasanya pahit. Gimana? Pahit loh. Tapi kan obat emang katanya kalau makin pahit tuh makin punya makin punya khasiat. Gitu. Oh, oke. Nah iya, tapi sebenarnya aku penasaran juga karena mama papaku tuh katanya kalau misalnya mengkonsumsi ini katanya tuh bikin kayak bugar. Terus ada juga pernah bilang kalau nggak salah tuh nurunin kolesterol kalau nggak salah Wah, tuh. ini menarik nih kalau udah ngomong kolesterol nih. Kita pengen tahu nih apakah manfaat dari mahkota dewa sesungguhnya. Langsung saja kita undang Dr. Novita, spesialis farmakologi klinik. Halo Dr. Novita, selamat siang. Ya, Mbak Dita. Nah, ya. Ngomong-ngomong dokter. soal mahkota dewa ya, katanya sering dipakai sama ininya orang tuanya Dita. Iya, karena katanya papaku tuh, katanya kan karena papaku tuh diabetes ya. Terus katanya tuh dengan mengkonsumsi mahkota dewa ini, gula darah itu turun dalam tubuh. Itu tuh fakta atau mitos, dokter? Ya, kalau untuk gula darah itu sudah fakta. Ya kenapa? Karena memang sudah ada penelitiannya pada 15 sukarelawan sehat. Yang diberikan uji beban glukosa, diberikan glukosa setara 75 gram. Kemudian diberikan mahkota dewa, memang ada penurunan yang signifikan. Tapi masih diperlukan banyak uji lainnya, Dok. Itu gimana nih konsumsi? Itu diseduh nih, bener yang kayak papa saya lakukan? Ada yang diseduh, ada yang sudah dibuat kapsul. Oh, ada yang dibuat kapsul sekarang? Jadi diserbukin di dalam kapsul gitu? Ya, diserbukan. Biasanya perlu jumlah banyak ya, Dok, diekstrak kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Jadi ekstrak ya, bukan sekedar beginian Tapi aja? itu aman nggak sih, dokter, sebenarnya? Kalau misalnya untuk kayak ekstraknya sendiri? Aman kalau sesuai dosisnya. dosis. Jadi jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya. Betul. Nah ini ada yang lain yang lebih penting lagi. Biasanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tuh keluhannya nyeri otot. Nah jadi katanya kalau pakai mahkota dewa itu, kalau rutin mengkonsumsi mahkota dewa bisa menghilangkan nyeri otot tersebut. Mitos atau fakta? Itu masih mitos. Oh. Ya, walaupun kita tahu bahwa dalam mahkota dewa ada kandungan valerin. Valerin ini berfungsi mirip atau serupa dengan analgesik atau anti nyeri natrium diklofenak. Jadi memang bisa menurunkan nyeri sampai dengan 30%. Tapi ujinya masih pada hewan. Oh, masih pada hewan ya, Ya, belum manusia. masih pada hewan, belum manusia. Jadi kita masih bilang itu mitos. Oke. Nah, Ya. dokter, ini ada fakta mitos selanjutnya. Katanya konsumsi dengan mahkota dewa ini tuh baik untuk jantung. Nah, dokter, ini gimana ya, dokter? Itu fakta atau mitos? Itu juga masih mitos. Itu masih mitos. Kenapa? Memang mahkota dewa memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Jadi nantinya bisa untuk mencegah jantung koroner. Namun sekali lagi belum ada penelitian spesifik pada jantung. Dan banyak sekali sebenarnya penyebab jantung koroner ya. Jadi Ya. artinya satu persatu kita harus lihat dulu nih, kalau Betul. kolesterol tinggi, nanti gula darah juga, Iya. nanti orang yang merokok. Nah jadi akhirnya terlalu banyak dan ini nggak bisa dibilang bahwa nanti orang yang punya diabetes, kolesterol, hipertensi juga lantas minum ini aja bisa langsung mencegah jantung koroner. Ya, betul sekali. Tapi dokter, ini aku penasaran banget nih. Katanya kalau kita dengan mengkonsumsi mahkota dewa itu dapat membuat kita awet muda. Itu fakta atau mitos sih, dokter? Itu juga masih mitos. Oh, masih mitos. Ya. Tapi kenapa bisa fakta? Maksudnya ada yang mengatakan itu bisa awet muda. Pingin ya? Iya. Walaupun Ya. pahit nih ya, tetap aku minum nggak apa-apa. Ya, karena kandungan antioksidannya sangat tinggi. Dia ada flavonoid, ada terpenoid, kemudian dia juga ada fitosterol, kemudian banyak sekali, kompleks sekali, banyak zat aktifnya yang memang berpotensi untuk awet muda. Namun ini harus dibuktikan, masih banyak PR-nya. Seperti itu. Jadi belum ya? Belum. Mungkin nanti ke depannya bisa dibuktikan, Mbak Dita. Boleh tuh ditunggu ya nanti ya. Ditunggu, kalau ada penelitian ya. yang paling baru mengenai mahkota dewa nih. Ya. Tapi ini ada olahan-olahan lain mahkota dewa ini yang unik-unik nih. Kita mau lihat nggak? Kayak apa? Coba kita lihat tayangan berikut ini ya. Tanaman mahkota dewa telah lama dikenal di negeri Cina dengan nama Xiantao. Penduduk Cina telah lama menggunakannya sebagai tanaman obat. Biasanya diracik dalam bentuk ramuan. Konon, manfaatnya cukup beragam. Antara lain sebagai anti radang, antioksidan, penurun panas, penghilang rasa sakit, penurun kolesterol, dan masih banyak lagi lainnya. Di Indonesia sendiri, mahkota dewa dikenal berasal dari tanah Papua. Dahulu, tanaman ini ditakuti sebab dianggap beracun. Seiring dengan waktu, masyarakat memanfaatkannya sebagai tanaman hias,
berkat bunganya yang cantik dan harum, serta sebagai tanaman obat. Untuk mendapatkan khasiat ini, penting untuk mengetahui cara mengolah mahkota dewa. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Pertama, siapkan bahan-bahan berupa segenggam buah mahkota dewa kering, rempah-rempah seperti cabai jawa, dan kayu manis secukupnya. 1 batang serai, 5 lembar daun jeruk, 1 lembar daun pandan, dan 2 gelas air. Selanjutnya, rebus semua bahan dan aduk sesekali hingga mendidih. Jika sudah mendidih, diamkan selama kurang lebih 5 menit hingga semua bahan meresap. Terakhir, saring air rebusan ke dalam gelas. Ramuan mahkota dewa pun siap disajikan. Konon, campuran bahan-bahan ini bisa menjadi obat untuk Anda yang menderita pegal linu. Jadi, selamat mencoba! Nah, tadi gitu nggak caranya ibumu waktu itu mengolah Iya mahkota sih, dewa? kayak diseduh, terus habis itu akhirnya diminum, tapi diseduh aja cukup, tapi nggak boleh seduh lama-lama ya. Nah, pernah lihat pohonnya nggak kayak gini nih? Kalau pohonnya belum sih, kalau buahnya udah, tapi kalau pohonnya belum. Ini buahnya belum ada ya, dokter Kayaknya ya? Belum ada, masih kecil. Ah, buahnya ya ini belum ada, jadi belum ada. Iya. Ini pohon mini kali ya. Itu dia. Kenapa kita ngomong buah? Karena buahnya tuh katanya kalau direbus bisa untuk detox. Ya, fakta atau mitos? Itu masih mitos. Oh, Ya. masih mitos, dokter. Jadi masih banyak klaim-klaim yang harus kita buktikan dengan uji klinis. Ya, jadi yang seperti tadi dibilang banyak sekali kandungan antioksidannya. Memang antioksidan dapat menangkal radikal bebas atau racun di badan kita. Namun penelitian spesifiknya belum ada pada manusia. Jadi masih membuktikan banyak uji klinis untuk oke. ya. Padahal itu sudah lama sekali loh. Saya Sudah itu dari lama. mama papa saya itu mengkonsumsi itu dari saya kecil bahkan. Saya udah segede ini, berarti kan udah lama banget. Nah, tapi bijinya itu mengandung racun, bener nggak sih dokter? Betul, betul. Oh, betul oke. sekali. Berarti Ya. emang nggak boleh ya? Nggak boleh kalau bijinya, Oh, betul. oke. Nanti bisa mengakibatkan seperti kejang, kemudian mabuk, kemudian dia juga Mabuk ya? bisa Mabuk ya. biji mahkota dewa ya? Ya, bisa. Jadi emang tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam bentuk segar. Oh, udah. Disarankannya sudah diolah. Sudah memang. diolah ya. Dan nggak disarankan bikin jadi minuman tadi ya, setelah bijinya ya. Oke, ini ada yang juga yang penting ini kenapa dari dulu memang kata Dita kan dari kecil udah dibikin ya, karena banyak orang juga yang percaya bahwa ini bisa mencegah kanker mahkota dewa ini. Mitos atau fakta? Ini masih mitos. Ya, memang penelitian yang sudah ada masih dalam tingkat sel. Jadi kalau mahkota dewa ini ditambahkan atau digunakan bersamaan dengan obat kanker cisplatin, ini memang bisa menurunkan toksisitas dari si cisplatin ini dan meningkatkan efektivitasnya. Tapi belum bisa digunakan pada manusia nih, Dok. Jadi masih banyak PR-nya. Gitu. Jadi untuk kanker masih bisa digunakan bersamaan tapi tidak tunggal. Tuh, Oke. ya. Nah, kalau misalnya untuk tips dan ininya untuk pemirsa hidup sehat, gimana agar bermanfaat nih mahkota dewa ini, dokter? Ya, bagi pemirsa yang memang ingin menggunakan mahkota dewa, disarankan untuk yang pertama menggunakan sediaan yang sudah jadi, misalnya dalam bentuk kapsul atau mungkin teh. Mengapa? Satu, untuk supaya dosisnya tepat. Yang kedua, juga dia pembuatannya juga sudah pasti tepat. Jadi tidak menyertakan bijinya. Dan yang kedua, jika memang ingin menggunakan mahkota dewa padahal sudah menggunakan obat dari dokter sebelumnya, tolong dikonsultasikan dulu dengan dokter yang memberikan obat tersebut supaya tidak terjadi efek samping dan interaksi obat yang merugikan. Nah, Oke. baik dokter, terima kasih ya. Ya. Memang ini karena Terima kasih, dokter. bahannya memang walaupun ini alami, tapi tentu saja ini perlu tahu dosisnya berapa, gimana supaya tahu efeknya bagi tubuh. Nah, ini ngomong-ngomong nih ada penyakit yang sekarang sedang heboh juga, karena lagi Iya. diomongin nih obat-obat hipertensi katanya. Iya, Nah, betul. akhirnya banyak orang berpikir apakah benar nih salah satunya mahkota dewa ini mungkin bisa membantu menyembuhkan hipertensi. Nah, coba kita lihat dalam tayangan berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan lihat setelah ini ya dengan tentunya narasumber yang kompeten dalam Ayo Hidup Sehat.